Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dari tim yayasan itu diberikan kesempatan ya Pak, untuk sowan dalam agenda Tarbiyatul Banin sowan. Kita diberikan kesempatan untuk sowan di, alhamdulillah juga kita di dalamnya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Jabir Hasan. Dan ini satu kehormatan kita bisa syuting di sini. Alhamdulillah. Oke, perkenalkan ini ada Pak Andofir yang memang menjadi saat ini masih menjabat sebagai Kepala MI Tarbiyatul Banin, terus kemudian menjadi Kepala nih Pak. Ketua MBC. Ketua MBC ya. Oh, iya. Terus apa lagi Pak? Kepala apa lagi? Ketua rumah tangga. Ketua RT. Ketua RT juga. Ketua RT ya. Iya. Oke. Alhamdulillah sekali. Terus kemudian tema kita hari ini itu adalah 1 Muharram. Nah, yang kebetulan sebentar lagi kita akan menghadiri atau kita dihadirkan dengan bulan yang atau apa nih? 1 Muharram niku bulan. Ya, bulan Syahrullah lah. Bulan Syahrullah ya. Allah. Nah, kira-kira makna dari Muharram itu sebagai bulan pertama di kalender Hijriah itu apa ya? Iya. Begini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan Mas Alvin, sebentar lagi kita masuk bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu dari kata haramun itu kan haram, berarti Muharram itu diharamkan. Maksudnya apa diharamkan? Pada bulan Muharram nanti umat Islam itu dilarang untuk berperang. Karena sebelum ada kalender Hijriah ini, dulu budaya di jahiliyah itu setiap awal tahun itu terjadi perangan. Nah, itu jadi perangan. Nah, ketika Muharram ini menjadi bulan pertama di kalender Hijriah, ini tokoh-tokoh Islam mengharamkan kepada umat Islam khususnya untuk berperang, itu diharamkan. Jadi tujuannya apa? Supaya lebih dekat dengan Allah, lebih baik berzikir, lebih baik berpuasa, pokoknya taqarrub ilallah, itu yang paling utama. Karena apa? Karena bulan Muharram termasuk 4 dari bulan yang dari 12 bulan itu ya dalam 1 tahun, itu 4 bulan termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah dan bulan yang dimuliakan oleh Allah, punya banyak keutamaan untuk Muharram. Itu. Oke. Nah, itu kan ada 4 bulan yang lain, Pak. Ya. 4 momen. Kalau saya biasanya 4 momen ya. Oke, 4 momen. 4 momen yang lain. Nah, itu kan kenapa disebut yang hanya di Muharram ini yang disebut Syahrullah gitu kan? Iya. Nah, itu kenapa, Pak? Jadi ada 4 bulan Muharram itu ada Dzulhijjah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Yang agak jauh itu Rajab ya, yang 3 ini berurutan, tapi yang Rajab ini berbeda agak jauh. Yang Muharram ini disebut Syahrullah karena kelebihannya sebenarnya ini pada bahasanya, Mas. Bahasanya Muharram itu bahasa Islami. Kenapa saya katakan Islami? Karena dari 12 bulan di kalender Hijriah itu, yang 11 bulan itu sudah dipakai ketika zaman jahiliyah. Sementara yang Muharram itu dulu namanya bukan Muharram, namanya Safar Awal. Safar Awal atau Safar Ula. Sementara sesudah Safar Ula itu Safar Sani, yang sekarang kita sebut Safar. Muharram kan terus Safar sekarang. Nah, Saninya hilang sekarang. Tapi Muharram ini kan berubah total dari Safar Awal menjadi Muharram yang Islami itu kelebihannya di antara itu. Ya, jadi udah membedakan antara Islam dengan jahiliyah Quraisy itu. Iya, Syahrullah, bulan Allah, banyak kelebihan di sana nanti. Nah, ini Pak, yang saya tahu karena ini hanya yang saya tahu nih, karena saya juga belum seperti apa namanya secara pengetahuan pengalaman saya belum tahu secara detail di Muharram. Tapi yang saya tahu itu biasanya kalau di bulan-bulan Muharram kok ada puasanya itu. Iya, betul. Itu orang tua saya juga sering melakukan itu. Ya. Tapi saya nggak pernah sempat tanya buat apa puasa kan gitu. Apalagi melakukan. Nah. itu kenapa Pak? Ada apa di situ dengan harus puasa gitu? Yang pertama, kalau kita tinjau dari sisi nakliyahnya, kita ambil saja hadis Rasulullah dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
afdhalus siyamu ba'da Ramadan syahrul Muharram, ya. Syahrul Muharram atau Syahrullah itu. Jadi keutamaan puasa sesudah Ramadan itu adalah puasa Muharram, yaitu bulan Allah. Itu. Jadi itu hadis Rasulullah. Ya, keutamaannya apa? Menurut siapa itu Jalaluddin dalam kitabnya ya, itu dikatakan Imam Syafi'i kalau salah, Imam Syafi'i ya, dan apa namanya satunya lupa saya, banyak lah ada di sana, bahwa umat Islam itu di bulan Muharram disunahkan puasa 3 hari malah, yaitu tanggal 9 sebagai puasa Tasu'a, dan tanggal 10 puasa Asyura, kemudian puasa tanggal 11. Nah, kenapa beliau mengatakan ada 3 ini? Ini untuk membedakan dengan tradisi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sudah puasa di tanggal 10 Syura, itu sudah 10 Muharram itu sudah puasa. Untuk apa? Syukuran karena Nabi Musa itu selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, selamat itu tanggal 10 Syura itu. Maka syukuran itu umat itu terus berpuasa tanggal 10 Syura. Dan Islam kok sama hanya 10 tok, ya sama dengan Yahudi. Nah, untuk membedakan itu disunahkan puasa Tasu'a 1 hari sebelumnya dan puasa tanggal 11, berarti sesudah Syura itu 3 hari itu. Oke. Dan ada lagi Mas, keutamaan yang lebih lagi itu, Rasulullah menyampaikan bahwa kalau umat Islam mau puasa Asyura saja ini, Asyura tanggal 10 saja itu Rasulullah itu berdoa pada Allah, minta supaya umat Islam yang berpuasa tanggal 10 Syura itu diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Wah, 1 tahun Mas. Wah, iya cewek, enak tau. Masa sehari di Asyura itu loh, tanggal 10 itu 1 tahun diampuni dosa kita. Tentu dosa-dosa kecil, ya. Karena yang tidak punya dosa kecil, masa tidak punya sih dosa kecil? Banyak sekali dosa kecil. Itu semacam apa ya, tawarannya sangat menarik. Hanya dengan puasa 1 hari Asyura, terus 1 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Masya Allah. Nah ini loh yang mungkin menjadi banyak yang mungkin kaula milenial seperti golongan saya yang tidak memahami itu gitu loh. Ya. Padahal itu sudah jelas sekali. Betul. Bahkan saya pernah apa namanya dapat semacam tulisan itu di mana kalau berbuat dosa itu mahal, tapi kalau berbuat yang baik-baik itu murah. Tapi orang lebih suka ya dosa yang mahal. Yang mahal emang anak-anak sekarang itu. Oke. Nah, kenapa Pak sampai bisa selama bisa puasa 1 tahun, kemudian kok bisa puasa 1 hari? 1 hari, puasa 1 hari diampuni 1 tahun. Nah itu. Padahal yang Arafah malah 2 tahun Mas. Iya, yang Arafah itu malah 2 tahun. Bisa ya? Nah itu. Tapi kenapa yang Muharram malah Syahrullah ya? Yang Arafah tidak masuk Syahrullah. Ini karena gini Mas. Untuk Arafah itu khusus untuk umat Islam. Arafah. Jadi puasa Arafah itu khusus untuk umat Islam. Karena umat yang lain tidak ada Arafah itu. Puasa Arafah haji kan, waktu umat Islam haji, yang lain itu disunahkan untuk berpuasa. Nah, itu kan tanggal 9 itu kan, puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu menghormati orang yang haji juga emang ya disunahkan Rasulullah untuk berpuasa. Lah itu pahalanya 2 tahun Mas, sebelum dan sesudah. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Sesudah berpuasa tadi itu diampuni oleh Allah. Kita belum berbuat apa-apa, udah dijamin Allah diampuni kok. 1 tahun berikutnya udah diampuni, padahal kita belum berbuat apa-apa itu. Itu udah dijamin Allah diampuni. Di Arafah itu. Tapi itu khusus Islam. Itu luar biasa, kita bersyukur sekali itu. Sementara yang Asyura kan tidak hanya Islam, umat Yahudi juga puasa. Umat Nabi Musa itu juga diberi pahala oleh Allah 1 tahun itu. Berarti ya. Yang mati Nabi Musa zaman dulu, sekarang tidak ada sekarang. Itu. Perbedaannya di situ. Nah, kalau di kalender Jawa nih, iya. Kalau di kalender Jawa kan, yang ditulis kecil-kecil di bawah angka itu kan biasanya. Iya, Saka atau apa itu ya? Iya, Saka itu kecil itu kan ditandai dengan adalah Asyura. Oh ya, Suro itu ya. Suro. Nah, Jawane Suro. Kalau Jawa itu SURO. Suro, gitu. Suro. Nah itu kok
itu kan tadi sempat maksudnya jenengan bilang Asuro juga. Kok ada kaitannya nggak dengan suro yang di Jawa dengan Asuro yang ada di seperti di Arab itu? Ya, bagus. Pertanyaannya bagus ini. Gini, kata suro itu sebenarnya dari kata Asuro. Lidah Jawa biasa toh. Amune Asura kangelan S itu sulit, lidah Jawa itu. Ya suro gitu aja, pokoknya suro itu. Gitu. Dari situ, tapi sebenarnya kenapa kalian di Jawa itu memilih kata suro kok tidak yang lain? Ini sebenarnya sejarahnya dari kerajaan Mataram Islam, itu yang rajanya adalah Sultan Agung waktu itu pengen mengintegrasikan kalender Saka Jawa kuno dengan Islam, di mana Islam sudah mulai ada di tanah Jawa, sudah banyak, tapi itu hanya berada di daerah pesisir. Yang di pedalaman itu masih Jawa kuno yang agak abangan, boleh dikatakan abangan lah, Islam abangan itu. Yang di pesisir udah Islam yang pondokan, yang kauman itu yang pesisir, yang kental Islamnya itu ingin digabungkan. Ya, jadi kalender Islam Hijriah yang ada Asyura di sana, tanggal 10 Syura itu di bulan Muharram, itu dipadukan dengan kalender Jawa Saka dengan kata Suro. Beliaunya Sultan Agung mengambil kata Suro di tanggal 10 tadi, dari kata Asyura menjadi Suro. Itu menjadi bulan pertama di kalender Jawa. Kenapa di sana belum beli itu? Menganggap pengennya itu Islam di Jawa itu ya tetap Islam saja, tapi tidak begitu meninggalkan tradisi Jawanya. Nah, dilebur tradisi Jawa. Itu luar biasa itu Sultan Agung itu punya pemikiran yang luar biasa itu. Itu kan juga kalau kita saat ini aja kadang itu sangat bertentangan. Betul. Jawa dengan seolah-olah Jawa, Jawa dengan Islam itu seolah-olah kayak bertentangan. Orang yang ngarani apa namanya? Itu namanya apa yang ngarani sing ono tahlilan, ono ziarah tuh. Itu. Bid'ah. Bid'ah itu. Dikit-dikit bid'ah, padahal itu kan ada apa namanya proses juga untuk menuju adanya tahlilan yang dulu sebelumnya apa bukan tahlilan seperti itu. Itu keren banget dan bagi saya itu keren. Keren. Bang keren itu ya. Kolaborasi itu. Nah, ini Pak, di bulan Asyura nih, orang Islam di Jawa biasanya itu kan merayakan itu dengan hal-hal yang khusus orang Jawa itu kayak mistik itu ya? Berbau mistis yang punya pusaka itu dimandikan lah, diapakan, ada ritual tersendiri seperti itu. Betul. Berkaitan dengan tadi juga ada nilai-nilai Islam yang memang dibawa Sultan Agung waktu itu untuk bagaimana sedikit memberikan warna baru terhadap meleburan Islam dengan Jawa itu kan juga proses yang sangat susah. Nah, ini menurut Pak Dovir sendiri kira-kira praktek-praktek seperti itu di yang masih berjalan di masyarakat kita, kira-kira pandangan Pak Dovir seperti apa? Iya, gini ya, memang Islam di Jawa itu memang beda tradisi orang Jawa dengan orang luar Jawa, bahkan sama-sama Indonesianya itu beda, ya, tradisinya beda, sama-sama Islam di Indonesia, tapi Jawa dengan luar Jawa itu beda. Ya. Islam di Jawa itu unik, orang Jawa itu unik, punya banyak ritual. Ya. Lah, Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu, terutama di Jawa Tengah ini kan Sunan Kalijogo, itu kan tidak langsung begitu frontal, tradisi Jawa itu dihilangkan tidak, gitu. Tapi dimasukin nilai-nilai Islam. Nah, maksud nilai Islam seperti tahlilan, seperti syahadat, macam itu kan dulunya juga tradisi Jawa, tapi terus diislamisasi, masukin nilai-nilai Islam. Termasuk gaman atau pusaka tadi ya. Keris non Jawa, senjatanya kan keris itu. Itu hanya ada Jawa itu keris itu. Kenapa orang Islam di Jawa itu setiap malam satu suro terutama. Satu suro. Yang dianggap pertama itu malam satu suro. Itu mereka mencuci gamannya itu dengan air 7 sumur dengan kembang setaman macam-macam itu, ada kenanga, ada mawar ya, kemudian ada melati juga, yang wangi-wangi lah, dicuci. Bahkan ada juga saya juga pernah itu nyuci sabuk, PSAT kan setiap malam satu suro nyuci sabuk.
Nah, tapi harus dipahami itu bukan kita menganggap benda itu punya kekuatan gaib seperti animisme, dinamis, bukan. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu juga memberikan kekuatan pada benda-benda itu, benda tertentu diberikan oleh Allah. Ya, lah kita merawat benda-benda Allah ini, ya, yang diamanahkan pada kita karena menjadi milik kita, diamanahkan pada kita. Kita rawat benda-benda itu. Keris yang kita temukan menjadi amanah buat kita jaga. Kita jaga, yuk dicuci, yo ben ora tak yengen gitu ya. Cuci ya. Sabuk, ya, wasilah itu yuk dicuci ben ora kotor. Ya, dicuci, tujuannya untuk mencuci. Ini ibarat mencuci diri kita. Nah, jadi mencuci gaman itu ibarat mencuci diri kita. Jadi kita itu 1 tahun ini sudah bergelimang dosa. Maka ini saatnya lah malam 1 Syuro yang kita anggap malam syahrullah tadi, ya. Insya Allah banyak hikmah, banyak fadilahnya, ya, banyak karomahnya dari para wali. Ini kita berusaha membersihkan diri kita, menyuci diri kita. Kita bersihkan melalui ritual mencuci pusaka kita. Di dalam rangka ketika mencuci kita berdoa, Mas, itu zikir. Kita berzikir tidak sekedar mencuci, tapi astagfirullahaladzim begitu, ya, siram di kerisnya juga astagfirullahaladzim, istighfar, memperbanyak istighfar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wan nasir. Kita berdoa Allah supaya kita dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Karena banyak rintangan di hadapan kita ke depan, itu masih banyak rintangan. Kita berharap pasrah pada Allah, ya. Ini hanya wasilah, Mas. Senjata pusaka itu hanya wasilah kita mendekatkan diri pada Allah. Semuanya kekuatan dari Allah. Kita yakin itu. Ya, beda dengan orang yang tidak Islam, itu dianggap punya kekuatan gaib yang harus kita sembah. Kita itu beda, kita enggak. Umat Islam tidak seperti itu. Ini harus bisa dibedakan, harus dipahami seperti itu. Ini wasilah aja, ya. Dalam rangka taqarrub ilallah. Zikir, Mas, selama hampir 1 jam mungkin itu. Saya pernah mengikuti masalahnya, ya, ritual itu. Sabuk. Iya, yang sabuk itu, iya. Itu istighfar. Kita istighfar, banyak supaya kalimat thayyibah kita ucapkan di sana. Nah, tidak boleh mikir yang lain. Menyatukan hati kita, pikiran kepada Allah. 1 titik itu, 1 titik. Di malam, di alam terbuka, Mas. Alam terbuka, tidak ada atap, tidak ada. Kita langsung ke langit. Langsung ke langit. Di tengah malam, jam 12 malam ke atas itu. Sepi, hati kita menyatu pada Allah. Itu ritual. Ngaten, ya. Berarti nah ini yang mungkin saya menemukan jawaban kenapa harus malam hari gitu loh. Nah, itu kan karena memang di malam hari itu adalah puncak kesunyian. Betul. Jadi kita membutuhkan kesunyian itu untuk menuju memunajatkan kepada Allah. Memunajatkan kepada Allah. Kan Allah juga mengirim para malaikatnya di sepertiga malam itu. Malaikat itu. Benar. Nah, ini mungkin berarti kan gini, Pak, untuk yang misal kan itu benda, kita cuci benda ya, kita tambah sedikit benda. Di malam 1 Syuro misal boleh nggak kita memandikan diri kita sendiri? Boleh. Karena kalau kita udah tahu kan ternyata seperti tidak pakai senjata, tapi diri kita sendiri iya, kita suci. Kita anggap yuk diri kita sendiri senjatanya. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Apa ritual. Ya, oke. Yang penting jangan salah niat kita. Itu jangan salah niat. Bisa musyrik kita lah niat salah itu, ya. Iya, jangan salah niat. Oke. Itu mungkin itu dulu, Pak. Karena memang kalau kita perpanjang ini bukan perpanjang. Tidak selesai, Pak. Nggak selesai. Ini sangat panjang sekali dan banyak sekali karena malam Asyura itu banyak kejadian yang memang ada yang bisa kita jelaskan, ada yang memang itu hanya bagi orang-orang tertentu. Betul. Begitu. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Taufir sudah menyempatkan waktunya dan kita diajak mampir ke dalamnya Mbah Jabir. Kita bisa sekaligus sowan dengan Pak Taufir di sini. Gitu. Tadi kan di madrasah dekat. Kebetulan dia. Iya, kan masih dinas ini, maka tidak pakai sarung ini. Oke. Terima kasih. Itu agenda kita dalam Tarbiyatul Banin Sowan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.